Selamat malam, Bapak Ibu dosen, serta kakak-kakak asisten dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Perkenalkan kami dari kelompok BBT, Begadang Bikin Tubes. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami seputar pengelolaan dataset bertopik utility. Lalu, sebelum itu, perkenalkan seluruh anggota kami. Silakan, Nathan. Saya Nathan Latika Santosa dengan NIM 1352441. Lalu, saya Zakwan Muhammad Khairan Purnama dengan NIM 135244145. Boleh di next, Nathan? Nah, berikut merupakan header-header yang kami gunakan. Silakan, Nathan. Kita pertama pakai Pandas untuk convert CSV-nya, NumPy untuk bikin array, dan Matplotlib untuk menampilkan grafiknya. Kami menggunakan library math untuk membantu perhitungan kami dan SciPy sebagai pembanding dari hasil fungsi manual kami ke fungsi bawaan yang tersedia di Python. Nah, pada sel ketiga ini dengan mengimport library gdown berfungsi untuk mengakses dataset kami secara keseluruhan dengan URL seperti pada share screen kami yang tentu mengangkat topik utama utility.csv. Oke, berikutnya itu adalah fungsi-fungsi bantuan yang kita pakai. Fungsi bantuan tersebut tidak menggunakan library eksternal, hanya operasi dasar yang ada di Python. Itu pertama ada jumlah data, cari tahu jumlah data pada kolom itu, min untuk rata-rata, median untuk nilai tengah pada sebuah dataset, modus nilai terbesar, variansi ada dua nih, variansi satu dengan n-1 dan satu dengan n doang. Standar variansi ada dua juga, satu pakai variansi tadi, satu lagi variansi dua, max, min, range, kuartil, EQR, kurtosis gitu untuk mencari kemiringan, skewness untuk mencari kemanjangan, dan berikutnya silakan. Lalu ada fungsi unique value yang akan digunakan lebih lanjut pada penerapan visual descriptive categorical statistik nomor 1. Lalu juga ada count kategori, menghitung jumlah kategori yang tersedia, dan ada proporsi kategori atau menampilkan proporsi setiap kategori yang tersedia. Lalu ada fungsi p value z yang akan kami gunakan sebagai akomodir untuk mengerjakan soal kami yang nomor 5, studi kasus. Ada z test min, lalu ada chi square, ada chi square CTF, lalu ada z test proporsi, z test 2 min, z test 2 prop, dan f test. Fungsi satu lagi berjudul cek kualitas data untuk mengecek apakah data tersebut ada yang bernilai nol atau tidak ada angka. Oke, nah Ini soal nomor 1 di mana kita harus bandingin fungsi kita dengan yang diimport. Dapat dilihat untuk setiap kolom ada min, median, min, max, range, variansi, standard deviation, Q1, Q3, EQR, skewness, dan kurtosis yang bernilai sini. Aku scroll secara pelan-pelan. Oke, terus ini berikutnya data yang bersifat kategorikal. Nah, untuk bagian statistik deskripsi kategorikal, ini secara umum aja, saya memberi gambaran seperti kolom season, ownership status, dan energi efisiensi rating. Jadi di sini saya menghitung nilai unik, frekuensi, dan persentase dari setiap kategori yang tersedia atau proporsi kategori tadi, sesuai fungsi helper yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu ke bawah. Nah, perlu ditambah juga informasi bahwa pada nomor 1 ini kami membagi tugas, yaitu Nathan mengerjakan berfokus kepada data numerik ya, Nathan ya. Dan untuk saya sendiri, Zakwan, data kategorikal. Silakan Nathan, lanjut. Ini selalu sudah saya run, jadi bisa dilihat min, median, mode sama seperti tadi, tapi menggunakan libraries eksternal, di mana dari fungsi kami dan fungsi library yang berubah itu skewness hanya sedikit, kurtosis sedikit juga, dan mungkin variansi. Itu saja. Kalau kami membuat fungsi itu berdasarkan fungsi yang bukan fungsi rumus yang ada di PPT. Ya. Di PPT itu kalau nggak salah ada yang menggunakan pangkat 4. Tapi entah kenapa di sini minus, sedangkan yang di atas tadi itu positif semua kurtosisnya. Padahal gitu. Konsep yang kita bisa pahami bersama bahwa pangkat genap akan selalu menghasilkan nilai positif ya, Nathan? Ya, betul. Oke, ini scroll pelan-pelan. Oke, sekarang kategorikal. Lanjut kategorikal, secara umum aja, ini memberi gambaran bagaimana proses perhitungan data kategorikal statistik deskriptif menggunakan fungsi dari SciPy ke bawah. Nah, hingga akhirnya kami menyimpulkan seluruh pekerjaan kami, khusus nomor 1, mulai dari data numerik. Silakan, Nathan. Untuk perbedaan yang di atas itu, selain yang kurtosis tadi, salah satu alasan hasil dari fungsi kami dan fungsi dari library itu beda itu karena di kami untuk indeks yang tidak bulat
itu kita menggunakan floor langsung. Sedangkan untuk Skippy menggunakan interpolasi linear. Lanjut apa? Dan analisis data kategorikal secara umum, alhamdulillah, walaupun kedua metode yang digunakan berbeda, dengan fungsi manual kami disandingkan dengan fungsi bawaan dari SciPy, namun menghasilkan hasil yang sama. Namun ada perbedaan, tapi bukan hal yang signifikan, karena perbedaan di sini terlihat hanya terdapat urutan penyajian hasil, di mana dari fungsi manual kami menampilkan urutan A sampai E sesuai dengan urutan abjad, namun pada fungsi bawaan dari SciPy itu mengurutkan hasil berdasarkan frekuensi terbesar. Secara umum, namun frekuensi dan proporsi tidak terdapat perbedaan yang besar karena akibat pembulatan desimal. Simpulkan bahwa fungsi buatan kami akhirnya insya Allah benar secara umum ya, Nathan ya. Ya, betul. Silakan nomor 2. Oke. Untuk nomor 2 pertanyaannya, apakah data tersebut ada outlier? Jika ya, penanganannya gimana? Di sini kami menggunakan fungsi helper tadi, check quality data, dan setelah dijalankan tidak ada variable, tidak ada data yang bernilai 0 atau tidak ada angka gitu. Oh ya. Untuk outlier juga berfokus kepada contoh kasus bukan data yang error atau semacamnya, namun outlier di sini memiliki nilai yang berbeda jauh dari rata-rata secara keseluruhan di dataset. Betul ya, Nathan? Oke, itu betul. Bukan? Di sini untuk mencek hal tersebut sesuai di soal kita menggunakan box plot, di mana kita batas atas dan batas bawah sebagai berikut. Sorry kita. Jadi dapat dilihat ini untuk temperature harus nggak ada, working days ada sedikit, water liter nggak ada, electricity ada lumayan banyak, gas ada, lalu water rate, electricity rate, dan gas rate nggak ada. Untuk memunculkan lebih lanjut, karena ada kemungkinan data terrecord dengan benar, saya membuat fungsi ini juga untuk menampilkan data baris dengan data yang outlier gitu. Misalnya gini, working days 15 hari kemungkinan memang betul gitu. Terus electricity itu berhubungan dengan energy efficiency rating. Terus jumlah anggota rumah, temperaturnya juga, dan working days-nya. Working days kenapa berhubungan? Kalau lebih dikit working days-nya, maka penggunaan listrik di rumah akan lebih banyak gitu. Untuk kebanyakan masih masuk akal itu, tapi ada juga yang seperti ini, energy efficiency ratingnya B, tapi masih aja outlier gitu. Terus kalau buat gas itu juga terhubung dengan energy rating dan ya energy rating sama seasonnya, temperaturnya juga gitu, sama working days. Kebanyakan masih masuk akal itu kenapa outlier, tapi meskipun masih ada aja yang seperti ini, yang energy ratingnya A tapi tetap aja outlier gitu. Untuk penanganan outlier, kami memilih untuk mengubah data outlier dengan batas atas atau batas bawah. Misalnya working days tadi itu udah ada berapa outlier yang di bawah batas bawah. Jadi kita bulatkan ke batas bawah untuk aslinya gitu. Yang tadi juga electricity kita turun ke batas atas. Sebab menurut kami ada data yang kita bisa tarik dari situ meskipun ada outlier. Dan ini fungsinya. Ya. Oke, terima kasih Nathan. Izin lanjut ke nomor 3 ya. Jadi secara garis besar, nomor 3 itu berfungsi untuk melihat distribusi data. Kasus nomor 3 di sini, kebetulan saya yang handle. Jadi saya menggunakan histogram, kami menggunakan histogram untuk kolom numerik dan bar chart untuk kolom kategorikal. Lebih lanjut, boleh ke atas sedikit dulu, Nathan. Nah, secara umum, boleh ke atas sedikit. Nah, secara umum, jadi sesuai dengan aturan bahwa untuk numerik, divisualisasinya dengan histogram dan box plot, dan data kategorikal hanya dengan histogram. Dimulai dari kolom average temperature, boleh lihat langsung grafiknya. Nah, seperti ini, agak ke bawah lagi. Nah, seperti ini juga untuk bar chartnya, boleh ke atas lagi. Penjelasan. Ke atas lagi. Nah, ya, jadi secara umum, ada kisaran suhu sekitar 8-12 derajat Celcius, 25-30 derajat Celcius, yang menunjukkan bahwa data suhu kemungkinan berasal dari dua kondisi atau musim yang berbeda. Misalnya kayak ada musim dingin dan musim panas. Jadi distribusi nggak berbentuk puncak tunggal, sehingga tidak sepenuhnya mengikuti distribusi normal. Boleh ke bawah. Lalu dilanjut ada household size, secara umum memberi gambaran bahwa ukuran rumah tangga dengan 2-3 anggota tampak sedikit lebih sering muncul dibandingkan ukuran lainnya, dan maupun tampilan visualisasinya boleh Nathan. Seperti ini. Lanjut, ada column working days ya. Jadi secara detail kami menjelaskan bahwa sebagian besar jumlah hari kerja berada pada rentang di 22 hingga 26 hari. Lanjut, Nathan.
Nah, ini dia tampilan untuk histogram maupun box plotnya. Lalu ada kolom water liter, ini masih numerical ya, data numerik, boleh ke atas. Boleh ke bawah, mohon maaf. Nah ya, jadi menampilkan histogram, frekuensi histogram dan box plotnya. Lanjut. Nah, ada electricity KWH juga ya. Jadi frekuensi tertinggi berada di nilai 300 sampai 500 kilo ke kanan, frekuensi mulai menurun secara bertahap, namun masih ada sejumlah rumah tangga yang memiliki konsumsi listrik tinggi, bahkan melewati 1.500 kilowatt. Boleh ke bawah untuk visualisasinya seperti ini. Nah, terus nih. Nah, lalu dilanjut ada kolom gas M3. Lalu ya, jadi sebagian besar rumah tangga menggunakan gas pada rentang 20 hingga 120 M3 dengan puncak frekuensi berada di sekitar 40 sampai 60 M3 ke bawah. Nah, seperti ini tampilan histogram dan box plotnya. Kolom water rate juga di sini kolom water rate cukup tersebar merata pada rentang 0,001 hingga 0,002 ya. Jadi distribusinya nggak menunjukkan adanya konsentrasi yang kuat pada area tertentu gitu. Jadi tarif airnya relatif bervariasi namun tetap dalam rentang yang sempit. Seperti visualnya, boleh di scroll kan. Nah, seperti ini. Dilanjut visual box plotnya seperti ini. Nah, kolom electricity rate ya juga secara umum ya, tarif listrik rumah tangga ada di 0,12 hingga 0,2, distribusi lumayan merata ya, tanpa adanya puncak frekuensi yang dominan, dengan tampilan visualnya seperti berikut. Boleh Nathan ke bawah. Nah, seperti ini, dan box plotnya seperti ini. Lalu ada kolom gas rate ya, jadi pada gas rate median berada di sekitar 0,07, yang di sini memberi arti bahwa separuh data berada di bawah nilai tertentu, makanya rentang antar kuartil atau IKR-nya cukup sempit. Jadi nandain bahwa gas rate saling berdekatan dan tidak terlalu bervariasi. Boleh ke bawah. Nah, seperti ini dan tampilan selanjutnya. Nah, ini. Nah, lalu ada kolom billing mode. Intinya pada kolom billing mode ini median berada di sekitar nilai 6 ya, bahwa separuh data berada pada bulan-bulan ke-6. Rentang kuartilnya memanjang dari bulan 2 hingga ke bulan 8, yang memberi arti bahwa sebagian besar data terdistribusi pada periode awal hingga pertengahan tahun. Lanjut, Nathan. Dan ini dia tampilan histogramnya dan box plotnya. Silakan ke bawah. Nah, setelah menjelaskan seluruh kolom numerical, kami lanjut dengan kolom kategorikal, dimulai dari kolom season yang berarti terbagi jadi dua kategori, winter dan summer seperti sebelumnya. Jadi winter di sini kami simpulkan muncul lebih tinggi dibanding kategori summer gitu, sehingga ditampilkan visual seperti ini. Silakan Nathan. Nah, seperti ini. Nah, winter posisinya lebih tinggi. Lalu ada ownership status ya, menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga berada pada status rented ya, yang berarti lebih banyak responden yang tinggal di hunian sewaan gitu. Terus kategori own atau dimiliki juga seperti ini, bahwa memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dibanding rented tadi. Makanya visualnya seperti ini. Lalu ada energi efisiensi rating, boleh Nathan bawa. Nah, di energi efisiensi rating sesuai penjelasan yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ada kategori A sampai dengan E, di mana kategori B merupakan yang paling banyak muncul karena jumlah yang lebih tinggi, disusul oleh A dan C di posisi menengah, lalu ada D yang frekuensinya lebih rendah dari A dan C, dan ada E yang proporsi munculnya paling sedikit di antara kelima kategori yang tersedia. Boleh ke bawah. Nah, tampilannya seperti ini untuk histogram. Mangga lanjut, Nathan. Nomor 4. Oke, untuk nomor 4 itu kita diminta untuk melihat histogram pada kolom numerik di nomor 3 yang dikerjakan oleh Zakwan. Untuk average temperature C itu kelihatannya berdistribusi normal karena ada satu puncak yang simetris. Tapi distribusi ini juga merupakan distribusi yang binomial karena terdapat ada dua puncak gitu, dua puncak yang simetris. Terus ada household size, bahwa ini tidak berdistribusi normal karena tidak puncak satu simetris. Tapi distribusi uniform discrete karena tabel untuk setiap angka itu rata. Terus working days bukan normal juga, tapi karena menceng kiri. Lalu ada water liter, ini bukan distribusi normal juga, dan ini berdistribusi kanan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan ada kemungkinan ini adalah distribusi gamma karena menceng kanan dan terdapat interval untuk pengukuran air. Terus ada electricity KWH, ini bukan distribusi normal juga karena menceng kanan. Dan seperti water liter juga, ini kemungkinan berdistribusi gamma karena alasannya sama. Tugas M3 itu sama juga kayak dua atas, tidak distribusi normal karena menceng kanan dan berkemungkinan distribusi gamma dengan alasan yang sama gitu. Terus ada water rate, electricity rate, dan gas rate yang kita perlu dicek di sini untuk code processnya. Ini code processnya untuk water rate, electricity rate, sama gas rate. Oke. Ini ada kemungkinan untuk berdistribusi normal karena ada satu puncak simetris, ataupun distribusi uniform kontinu karena hampir rata.
Untuk memastikan hal tersebut, kita butuh melakukan pengecekan pada kurtosisnya, bukan skewness, karena skewness sama aja. Kalau distribusi normal itu memiliki skewness 2,5 hingga 3,5. Dan jika dilihat di atas itu semua di bawah 2. Jadi termasuk distribusi uniform continue. Dan begitu juga untuk electricity rate dan gas rate. Untuk Billingman terdapat jika lihat di histogram ada dua puncak simetris. Namun itu kita nggak bisa simpulkan sebagai distribusi bimodal karena Billingman itu rentangnya 1 sampai 12, tapi setelah 12 itu mulai lagi menjadi 1. Jadi jika histogram diatur ulang, bisa aja Billingman ini berdistribusi normal, di mana puncak simetrisnya ada di bulan ke-12 atau yang pertama gitu. Oke, terima kasih banyak penjelasannya Nathan. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Jadi di bagian hipotesis ini kami mengerjakan seluruh uji satu sampel untuk dataset utility. Jadi pertama kami uji rata-rata penggunaan air, itu kami memakai uji T1 sampel ya. Batasannya karena kita ingin membandingkan rata-rata sampel dengan nilai acuan dan variasi populasinya kan nggak diketahui. Lalu yang kedua, untuk memeriksa apakah standar deviasi listrik sama dengan 300, kami menggunakan uji chi-square untuk variansi. Ini adalah metode standar ya untuk menguji variansi suatu populasi gitu. Itu yang nomor 5.2. Punten kan ke bawah dikit. Nah, ini yang tadi ya, alasan kami menggunakan rata-rata sampel sebagai nilai acuan ya untuk rata-rata penggunaan air, boleh agak ke bawah. Nah, jadi menghasilkan keputusan gagal tolak HO karena tidak cukup bukti bahwa rata-rata penggunaan air per hewan per bulan lebih kecil dari 3.000 liter sesuai dengan soal yang ditanyakan. Sehingga hasil uji hipotesisnya dengan alfa sama dengan 0,05 di uji hipotesis dan beberapa data lainnya sebagai berikut sesuai pada share screen menyimpulkan bahwa karena Z jauh lebih besar dari batas kritis ya, yaitu sekitar min 1,645 dengan p-value lebih besar sama dengan alfa sendiri, maka kita gagal nolak HO. Dengan kata lain, tidak ada bukti rata-rata penggunaan air pada dasar set ini lebih kecil dari 3.000 liter per bulan. Lanjut 5.2. Nah, melanjutkan pernyataan tadi sebelumnya bahwa di soal ditanyakan ditemukan standar deviasi listrik sebesar 300 kW. Apakah standar deviasi listrik ini masih sama tahun ini? Jawabannya pada kesempatan kali ini kami menguji dengan uji chi-square ya untuk variansi ini metode standar untuk menguji variansi suatu populasi ke bawah, Nathan. Ya, tentu ini sudah sesuai dengan 6 langkah yang tersedia pada soal, sehingga dihasilkan, silakan Nathan. Nah, dihasilkan bahwa keputusannya untuk tolak HO ya, terdapat bukti bahwa standar deviasi penggunaan listrik tidak sama dengan 300 kW yang dinyatakan pada soal. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama dengan alfa 0,05 dan diketahui standar deviasi yang 300 kW sesuai dengan soal, menggunakan chi-square yang kami gunakan, diperoleh S-nya 328,52 kW, lalu S kuadrat dan X kuadratnya sesuai pada soal ya, sehingga P-value-nya lebih kecil daripada 0,001 yang dalam kasus ini masih aproksimasi dari kami. Nah, karena p-value jauh lebih kecil daripada alfa, maka kita menolak. Jadi kesimpulannya terdapat bukti yang signifikan bahwa standar deviasi penggunaan listrik tahun ini berbeda dari 300 kW tahun lalu. Hasil sampelnya juga menunjukkan variabilitas yang lebih tinggi dibanding tahun lalu. Nah, lanjut yang 5.3. Jadi ada Tumnok memberikan target agar setiap rumah tangga memiliki rating efisiensi energi A atau B. Ya. Di terakhir ini, kami untuk di pertanyaan ketiga ini kami untuk proporsi rumah tangga dengan rating energi A atau B kami menggunakan Z-test proporsi ya. Ini karena yang diuji adalah proporsi bukan rata-rata dan metode ini yang paling umum lah digunakan untuk sampel besar. Makanya kami menggunakan ini sebagai fungsi manual yang kami buat dengan beberapa pemanfaatan fungsi-fungsi sebelumnya yang sudah diinisialisasi di fungsi helper sebelumnya ke bawah kan. Nah, akhirnya didapatkan terus ke bawah kan. Nah, dalam kasus nomor 3 ini, kami memberikan keputusan berdasarkan dua uji kasus ya. Untuk yang A, keputusan Z tolak HO karena proporsinya lebih besar daripada 0,5 dan keputusan p-value-nya tolak HO juga karena P lebih kecil daripada alfa. Untuk yang uji B, dan perhitungannya menghasilkan keputusan bahwa kami gagal tolak HO dan p-value-nya gagal tolak HO juga. Maka disimpulkan untuk yang kasus B tidak cukup bukti bahwa proporsi rumah tangga dengan rating A atau B lebih dari 60%. Sehingga ke atas sendiri, mohon maaf untuk yang A tadi, uji kesimpulannya terdapat bukti bahwa proporsi rumah tangga dengan rating A atau B lebih dari 50%. Intinya secara umum bahwa kasus nomor A terbukti lebih dari 50%, namun pada B disanggah tidak melebihi 60%. Itu. Dengan kata lain, pencapaian ratingnya kategori AB sudah melewati batas minimal 50%, tapi belum melampaui angka 60%. Selanjutnya, Nathan. Nah, untuk yang keempat,
di bagian akhir ini untuk memeriksa apakah proporsi data summer dan winter seimbang, kami menggunakan z-test proporsi dengan P0,5 sebagai nilai harapan hingga didapat kesimpulannya. Langsung aja. Nah, ini jadi berdasarkan hasil perhitungannya diketahui bahwa proporsi data musim panas summer sebesar 0,413, sedangkan musim winternya 0,587 yang secara otomatis langsung menolak pernyataan yang di soal. Tentu ini dari 5.000 sampel yang tersedia secara total di dataset kami. Nah, untuk menguji kedua proporsi tersebut setara atau enggak, karena dua sisi dengan hipotesis bahwa proporsi summer sama dengan 0,5, hasil uji menampilkan statistik Z sama dengan min 12,3 yang jauh dari di luar kritis, kurang lebih plus minus dari 1,96. P-value-nya juga mendekati 0 yang berarti jauh lebih kecil dari tingkat signifikan yang ditetapkan. Jadi keputusan yang kami ambil menolak HO sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi data musim panas dan musim dingin atau winter tadi tidak setara. Karena pada kasus ini musim dingin lebih besar dibandingkan musim panas, sesuai histogram yang sudah kami tampilkan sebelumnya. Lanjut, Nathan. Oke, berikutnya untuk nomor 6, untuk hipotesis dua sampel. Berikut adalah pertanyaan yang ditanyakan untuk dataset ini. Pertanyaan pertama itu dapat dua jenis status quo milikan ini. Rumah tangga dapat tinggal di tempat yang disewa atau sudah dimiliki. Tom Cook bersangka bahwa para penyewa akan lebih konservatif terhadap air. Apakah terdapat perbedaan rata-rata air antara dua kelompok tersebut? Seperti biasa, kami menggunakan alfa sebesar 0,01, 0,5, dan untuk kritisnya Z-nya akan masukkan 1,645. Nama kami menggunakan H0 rata-rata 1, yaitu rented, itu sama dengan rata-rata owned. Terus ini H1 itu tidak sama dengan rata-rata. Kedua rata-ratanya tidak sama. Kita menggunakan Z karena itu perbandingan dari H0 dan H1 ini berdasarkan PPT itu menggunakan Z, dan dari hasilnya Z yang dihitung itu lebih kecil daripada Z kritis. Jadi kami akan menolak H0 karena terdapat perbedaan signifikan. Pertanyaan yang kedua itu, apakah rata-rata biaya yang dikeluarkan utilitas rumah tangga itu lebih tinggi pada musim dingin? Seperti tadi itu, karena kita harus menghitung biaya pengeluarannya, saya membuat kolom baru total cost dengan rumus ini. Terus kita bikin menggunakan 6 langkah itu. H0 itu rata-rata winter lebih kecil sama dengan rata-rata summer. H1 rata-rata winter itu lebih besar daripada yang summer. Setelah menghitung dengan rumus ini menggunakan Z, dapat disimpulkan untuk tidak menolak H0 karena tidak ada perbedaan signifikan. Pertanyaan ketiga itu, dibutuhkan perbandingan antara tempat tinggal rating A dan D untuk efisiensi energi. Apakah rating A memakan biaya yang lebih kecil daripada efisiensi D secara rata-rata? Ini juga di sini kami juga menggunakan rumusnya tadi. Kita membuat hipotesis awal seperti berikut, di mana rata 1 adalah rumah dengan rating A dan rating rata 2 adalah rumah dengan rating D. Digunakan juga Z lagi karena perbandingan rata-rata, dan didapatkan bahwa kami harus menolak H0 karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Karena ada perbedaan yang signifikan. Pertanyaan keempat, telah didapatkan bukti bahwa gas lebih tinggi pada saat musim dingin. Hal ini mungkin dikarenakan kebutuhan pemanas rumah, tetapi beberapa rumah tangga mulai menggunakan pemanas listrik atau elektrik. Uji apakah variansi penggunaan gas lebih tinggi di musim dingin daripada musim panas. Kita pertama-tama juga sama hipotesis awal, di mana variansi 1 lebih kecil sama dengan variansi 2. Variansi 1 itu adalah winter, dan variansi 2 adalah summer. Variansi 1 lebih besar daripada variansi 2. Kita akan menggunakan uji F dengan rumus ini, dan ketika menggunakan rumus yang kami gunakan akan menghasilkan F sebesar segini. Dibandingkan dengan alpha, maka bisa disimpulkan kita bahwa akan menolak H0 karena terdapat perbedaan yang signifikan. Gitu. Oke, mungkin secara detail dan menjabar bisa diakses di notebook kami ya, Nathan ya? Ya, betul. Cukup sekian penjelasan kami terkait hasil diskusi kami pada tugas 1 mata kuliah probabilitas dan statistika ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nathan, ada yang disampaikan tambahan? Tidak ada sih. Oke, siap. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu dosen beserta seluruh kakak asisten. Terima kasih. Kami dari kelompok BBT begadang bikin tugas izin pamit. Selamat malam. Bye.